Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali dipertemukan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kaji kita tentang kisah Dzulqarnain. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan. Ada dua pesan penting yang terdapat di dalam kisah tentang Dzulqarnain ini. Yang pertama adalah pesan tauhid, dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelum ini. Dan yang kedua adalah pesan dakwah dalam kisah tentang Dzulqarnain. Kembali kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mentadabburi ayat 83 hingga ayat 98 dari surat Al-Kahfi. Ayat 83 hingga ayat 98 dari surat Al-Kahfi. Kita review sebentar
dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Ketika ayat 83 Allah berfirman, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atslu alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzul Qarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Begitu memulai kisah tentang Dzulqarnain, Allah memulainya dengan dua pesan tauhid, yakni inna makkanna lahu fil ar. Satu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi. Kalau kita mengenang Raja Dzulqarnain adalah seorang raja yang adil, bijak, kekuasaannya begitu luas, kita tidak boleh melupakan bahwa dia menjadi seperti itu dan dia berkuasa di muka bumi karena Allah lah yang memberikan kekuasaan kepadanya. Yang kedua, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalaulah kemudian kita membahas bahwa Dzulqarnain itu menempuh banyak sebab. Dia berjalan ke ujung barat, kemudian lanjut berjalan ke ujung timur. Dia pun bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang masyarakat itu tidak bisa berkomunikasi kecuali hanya sesama mereka, karena nggak ada yang faham bahasanya. Dan itu semuanya menjadi sebab untuk Dzulqarnain itu berkuasa. Maka kita tidak boleh lupa bahwa yang memberikan sebab itu pun juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu, pada sebulan yang lalu yang juga sudah kita bahas, kisah tentang Dzulqarnain ini ditutup pada ayat 98, dan ditutupnya juga dengan pesan tauhid. Pertama, qala hadza rahmatum mir rabbi. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Salah satu prestasi besar seorang raja bernama Dzulqarnain adalah dengan izin Allah mampu membuatkan dinding pembatas yang sebegitu kokoh sehingga makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa membuat kerusakan, dan masyarakat yang selama ini terganggu dan merasa tidak aman dengan kelakuan Ya'juj dan Ma'juj diliputi oleh rasa ketakutan, mereka menjadi merasa aman.
sebuah tembok yang sangat fenomenal, karya besar. Tetapi yang menarik pada ayat 98 ini, prestasi yang sebegitu mengagungkan itu disikapi dan dipandang oleh sang raja yang saleh ini dengan sebuah ungkapan yang sangat indah. Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia tidak pernah mengembalikan kepada kemampuan dirinya. Dia tidak mengembalikan kesuksesan itu kepada hasil kerja kerasnya. Dia tidak mengembalikan prestasinya itu kepada kecerdasan dirinya. Tapi dia nyatakan hadza rahmatum mir rabbi. Dan ini juga mengingatkan kita kepada apa yang telah diperoleh oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, di mana beliau adalah orang yang paling berkuasa pada saat itu. Dia adalah orang yang paling kaya di waktu itu. Tetapi ketika kekayaan ada dalam genggamannya, ketika kekuasaan ada dalam genggamannya, Nabi Allah Sulaiman tidak pernah mengembalikan itu kepada kecerdasan dan kerja keras dirinya. Tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini tauhid. Kemudian yang kedua, fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka. Kata Zulkarnain, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Prestasi ini prestasi besar, ya. Tembok itu tembok yang sangat megah, kokoh. Dalam pandangan Zulkarnain, seorang raja yang saleh, itu makhluk. Makhluk itu kalau dikehendaki oleh sang penciptanya hancur, pada waktunya hancur dia. Tidak boleh melekatkan status kekekalan kepada makhluk. Waktu itu kita pernah membahas sebelumnya kisah tentang pemilik dua kebun. Seorang pemilik kebun yang kepadanya Allah berikan nikmat sumber daya alam yang subur, makmur, berupa kebun yang hasilnya sangat melimpah ruah, yang diikuti dengan Allah berikan kepadanya sumber daya manusia yang handal, yang profesional, sehingga melahirkan satu hasil yang maksimal dari kebunnya. Dia begitu berada dalam dua kenikmatan besar, tergeser dia pandangannya. Dia sampai mengatakan seolah harta kekayaan itu tidak pernah akan lenyap dari dirinya untuk selama-lamanya. Antabida hadhihi abadan. Apa yang kemudian terjadi? Dijawab oleh Allah dengan turunnya azab hanya dalam waktu sekejap kilat, yang namanya kebunnya hancur. Ini adalah pelajaran berharga. Ya. Seorang raja yang soleh mengatakan fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka. Yang ketiga, wa kana waqtu rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Inilah Bapak dan Ibu yang sudah kita selesaikan pada bulan yang lalu. Jadi kisah tentang Zulkarnain
Diawali kisahnya dengan pesan tauhid, ditutup dengan begitu indah kisah ini dengan pesan tauhid. Tauhid adalah kunci untuk seseorang dapat meraih anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi tauhid itu artinya mengundang kehancuran, mengundang kebinasaan. Baik, insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan pada pesan kedua, yaitu pesan dakwah. Pesan dakwah dalam kisah tentang Dzulqarnain ini. Jadi saya mohon izin sama Pak Sugiono. Ini tetangga saya persis depan wafat dan akan disolatkan dan dimakamkan, solatkan setelah sholat duhur. Jadi mohon izin hari ini mungkin jam 10:04 nanti saya akan selesaikan dan saya akan izin karena selain tetangga depan sesepuh, jadi saya harus. Baik, jamaah rahimakumullah, kita lihat ini. Oke. Dzulqarnain kemudian menempuh kembali sebab. Dan kemarin kita sudah sampaikan kata sababa di dalam gugusan ayat ini, kisah ini diulang sampai 4 kali. 4 kali ya. Betapa pentingnya sebab itu ditempuh. Ya, sebab untuk dia bisa berkuasa tetap ditempuh. Tetapi sebab itu tidak boleh dijadikan sebagai penentu. Sebab adalah sebab, penentunya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh yang memberikan sebab itu pun juga adalah Allah. Itu penting. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, sampai ke tempat terbenam matahari ke arah barat, di arah barat, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, maka Dzulqarnain itu melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Jadi lihat matahari terbenam. Wa wajada indaha qauman. Nah, di kawasan itu, di tempat itu dia mendapati satu golongan umat. Yang umat ini kufur. Yang umat ini berbuat syirik. Kufur, syirik adalah sebuah pelanggaran besar, ya, penyimpangan terbesar dari fitrah manusia. Syirik, kufur. Dia mendapati satu kaum yang syirik, satu kaum yang kufur. Terhadap mereka itu Allah memberikan kepada raja yang saleh ini satu opsi. Qulna ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu boleh menyiksanya atau boleh juga berbuat baik, berbuat kebaikan terhadap mereka. Kamu boleh siksa mereka karena kekufuran dan kesyirikannya, atau kamu ajak dia, kamu dakwahi dia agar dia kembali ke jalan kebenaran yang
akan mengantarkannya dengan izin Allah nanti menuju ke surganya. Diberikan opsi itu kepada raja ini, Dzulqarnain. Lalu apa yang diambil? Bagaimana sikap Dzulqarnain? Qala, berkata Dzulqarnain, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu adzaban nukra. Adapun orang yang aniaya, orang yang zalim, orang yang tetap berbuat syirik, orang yang kufur, fasawfa nu'adzibuhu, maka kami kelak akan mengazabnya. Saya akan azab. Kalau tetap syirik, tetap kufur, saya akan azab. Tetapi ternyata bukan hanya sikap tegas seorang raja Dzulqarnain yang akan menyiksa dia di dunia, juga diingatkan kepada mereka, summa yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu adzaban nukra. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taraknya. Dua akibatnya. Kalau tetap zalim, saya akan azab di dunia ini, tapi nanti Allah akan azab di akhirat dengan azab yang tiada taraknya. Ingatkan. Wa amma man amana wa amila salihah, dan adapun bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kata Dzulqarnain, falahu jazaa'al husna, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Ya. Maksudnya al-husna di sini adalah kebaikan nanti di akhirat, di surga. Falahu jazaa'al husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, ya, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Jadi kalau berbuat zalim akibatnya dua. Di dunia berhadapan dengan Raja Dzulqarnain, di akhiratnya azab Allah tiada tara beratnya. Tapi kalau mau beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan husna, mendapatkan pahala, mendapatkan surga nanti di sisi Allah SWT, dan diperlakukan dengan baik ketika dia hidup di dunia oleh Raja Dzulqarnain. Bapak dan Ibu, begini, yang bisa ngomong begini ini bisa ingkarul mungkar, menolak kemungkaran, mencegah kemungkaran yang begini. Ini hanyalah seorang raja penguasa. Kalau enggak penguasa enggak bisa ngomong begini nih. Gitu. Makanya waktu itu saya pernah menyebutkan bahwa ketika dalam hadis disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa hiya ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dan apabila tidak mampu merubah dengan tangan, falyughayyirhu bilisani, maka rubah dengan lisannya. Enggak mampu dengan lisan, rubah dengan hati. Walaupun merubah dengan hati itu fahiya ad'aful iman, itu selemah-lemah iman. Dalam hadis yang lain, kalau sudah merubah dengan hati enggak bisa, itu tanda berarti pada diri orang itu sudah tidak lagi ada iman. Ini kita mesti hati-hati, mesti evaluasi nih. Kalau kita lihat kemungkaran nih, kita lihat kemungkaran Israel menyerbu
Gaza. Bisa dengan tangan? Yang bisa Pak Presiden. Walaupun itu pun juga belum bisa ya. Yang dilakukan adalah membacakan sikap Indonesia, penolakannya di forum PBB dengan lisan. Apa yang kita bisa lakukan? Dengan hati, dengan doa. Mohon maaf nih, saat-saat ini kita berdoa. Adakah doa yang kita sisipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Bahkan pertanyaannya bukan apakah yang disisipkan, apakah mendoakan saudara-saudara itu betul kita pentingkan. Itu sebuah pertanyaan, Pak. Jangan-jangan kita ini doa pun juga enggak. Doa enggak, donasi enggak. Lalu di mana letak persaudaraan itu? Katanya satu jasad. Kalau sebagian sakit, yang lain terasa sakit. Di mana letaknya itu? Ya, merubah dengan tangan enggak. Dengan lisan siapalah yang dengar kita nih? Dengan hati enggak juga, dengan doa enggak juga, donasi enggak juga. Baik, kembali ke sini. Maka contoh dalam kisah di dalam surat Al-Kahfi, merubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, itulah contohnya Dzulqarnain. Merubah kemungkaran dengan lisan, contohnya adalah pada kisah Shahibul Jannatain yang sudah kita bahas. Kan teman yang satunya mengingatkan itu. Merubah kemungkaran dengan hati, insya Allah pada pertemuan berikutnya, kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal lihat saya kira-kira di mana posisinya. Nanti kita akan lihat kisah pada Ashabul Kahfi. Gimana potret kisah itu? Nanti kita lihat. Ah, ini dilakukan oleh penguasa nih, raja yang saleh. Mau tetap zalim? Kalau mau zalim, diingetin tuh. Saya akan siksa loh. Gitu. Tapi ingat nih, siksa di negeri akhirat sangatlah pedih. Tapi kalau kemudian mau beriman dan beramal saleh, mau beriman, mau beramal saleh, Allah janjikan surga. Dan saya akan perlakukan Anda dengan baik. Insya Allah. Penguasa begini nih. Nah, ini contoh ya. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, dipersilakan ya kepada Dzulqarnain mau mengadab atau mau mengajak ke dakwah. Masih ingat ketika kalau Bapak Ibu umroh ziarah ke Taif ya? Coba bayangkan Pak, saya mau kasih gambaran sedikit ya. Dan ini ayat memang turun kan sekitar tahun kelima usia kenabian, usia dakwah Nabi. Peristiwa di Taif itu awal tahun ke-11 atau akhir tahun ke-10, karena setelah wafatnya Ibunda Khadijah itu bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Lalu kemudian suasana Mekah ini kan terasa sangat sempit, terasa sangat menekan, apalagi setelah wafatnya dua orang yang selama ini menjadi backup, selama ini memberikan dukungan kepada dakwah Nabi. Satu istri beliau Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua paman beliau Ammun Nabi, paman Abu Talib. Dua-duanya wafat. Bagi Nabi Pak, paman Abu Talib itu bukan sekedar paman. Paman Abu Talib itu adalah orang yang pasang badan, itu menjadi benteng kalau orang mau menciderai Rasulullah SAW.
Itu. Dan dia punya trah sebagai bapak bangsa. Posisi benteng itu kuat dia. Wafat ini orang. Yang kedua, wafatnya pun menyedihkan. Kenapa? Karena wafat dalam keadaan tidak beriman, tidak bertauhid. Saya pernah kisahkan di sini, ketika paman Abu Thalib dalam keadaan sebelum wafat, kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, nyatakan la ilaha illallah. Apa alasan Nabi kok mengajak pamannya begitu? Karena kata Nabi, kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimah ini kalau paman mau mengucapkan, saya bisa bernegosiasi di hadapan Allah. Itu loh. Tetapi orang-orang petinggi musyrikin Quraisy yang ada di situ ngomong juga. Apa dia ngomong? Atarghabu amillati Abdul Muthalib. Apa dia bilang? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Bapaknya. Emangnya kamu mau beda sama orang tua? Emang kamu benci sama keyakinan orang tuamu? Dilema tuh pakainya. Rasulullah kembali mengatakan, kul ya ammi la ilaha illallah, wahai paman, nyatakan la ilaha illallah. Satu kalimat kalau paman mau menyatakan itu, saya bisa bernegosiasi di hadapan Allah. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata pada akhirnya tidak menyatakan. Wafat, Pak. Meninggal dalam keadaan seperti itu. Sedih gak kira-kira? Sedih. Itu paman Abu Thalib itu baru selesai diembargo loh. Rasulullah dan para sahabat juga kan diembargo. Banu Hasyim dan Bani Abdul Muthalib diembargo. Abu Thalib ini termasuk yang diembargo karena belain Nabi bertahun-tahun loh. Ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 2,5. Tapi kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu. Sudah kayak begitu, ketika jenazah jasadnya paman Abu Thalib itu masih tergeletak, Rasulullah itu ya, saking dekatnya, Rasulullah itu berjanji, la astaghfiranna lak ma lam unha angka. Sungguh aku akan memintakan ampun untuk engkau wahai paman sepanjang aku tidak dilarang oleh Allah. Baru ngomong kayak begitu, turun ayat. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman, tidak pantas apa? Memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka itu anggota keluarga dekat. Sedih. Bapak-bapak, ringkasnya nih biar nggak terlalu panjang di sini. Lalu Rasulullah itu Ibunda Khadijah wafat. Kita tahulah kisah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah wafat itu bukan hanya soal istri meninggal, tapi kan Ibunda Khadijah ini yang selama ini hartanya, yang selama ini pengaruhnya dipertaruhkan untuk dakwah Nabi, meninggal. Suasana di Mekah itu nyesak, intimidasi meningkat luar biasa. Kondisinya mencekam. Dalam situasi seperti itu,
Rasul berpikir untuk mencari basis kawasan lain, dan Rasul terpikir ke Taif. Rasul terpikir, jadi ke Taif itu ada latar belakang. Rasul terpikir ke Taif dengan alasan yang pernah kita sebutkan, kawasannya pegunungan, bahasanya halus, orangnya insya Allah lembut, pegunungan dingin pula. Rasulullah pernah tinggal di sana 4 tahun, diasuh oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah yang berkuasa pada saat itu usianya mirip-mirip dengan Nabi. Nabi ke Taif itu Pak usianya 50-an tahun. Jadi dari berbagai hitungan Rasul itu yakin akan diterima di Taif. Tapi apa yang terjadi? Rasul tidak pernah mendapatkan penolakan dakwah yang terjadi secara masif kecuali yang dialami ketika di Taif. Itu dari sejak yang tua sampai anak-anak kecil semuanya gegap gempita menghadapi Nabi, memperlakukan Nabi seperti penjahat, menyambut Nabi dengan lemparan batu, dikejar-kejar. Itu sampai Pak, nanti dilukiskan ya, sampai itu diajarin tuh anak-anak gimana cara melempar yang sangat menyakitkan. Orang itu kalau jalan kan kaki satu diinjek, kaki satu diangkat kan, sampai diajarin Pak, nanti yang dilempar pas kakinya yang diangkat. Kaki itu kalau pas diangkat, dilempar, gak punya pertahanan, dia lebih sakit. Sampai kayak gitu. Rasul berdarah-darah, dikejar-kejar. Akhirnya Rasul harus meminta perlindungan kepada pemilik kebun. Dalam kondisi seperti itu Allah turunkan tawaran. Nah ini maksud saya, konteksnya ini. Allah turunkan tawaran. Malaikat penjaga gunung menawarkan, gimana? Apa mau dibalikin aja nih gunung nih, agar mereka semuanya binasa? Apa jawab Nabi? Nah, jawab Nabi ini indah. Nabi ini mengedepankan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Karena 5 tahun sebelumnya Nabi sudah diturunkan ayat ini nih, kisah tentang Dzulqarnain ini. Wallahu a'lam. Nabi itu loh mengatakan, apa kata Nabi? Lah kalau kita ditawarin kayak gitu gimana Pak? Kalau kita yang ditawarin begitu, ini orang nggak tahu diuntung, udah diajak kepada yang benar, bukannya? Nabi itu menjawab, bal arju min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap dari tulang sulbi mereka nanti, dari turunan mereka nanti akan lahir generasi yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Nabi itu optimis. Jalan dakwah ditempuh. Baik, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Maka belajar dari kisah itu penting, Pak. Belajar dari kisah itu penting. Dzulqarnain bukan mentang-mentang kemudian dia berkuasa, wah gua habisin semua nih. Enggak juga. Tapi lain memang dakwahnya, mencegah kemungkaran karena dia penguasa, beda. Awas loh. Mau zalim, kufur tetap, syirik. Nah, diingetin. Tapi kalau beriman dan beramal saleh, baik, ini satu poin. Satu poin dari keteladanan. Ya, keteladanan seorang penguasa yang melakukan tindakan nahi mungkar.
Dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran adalah bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Kita lihat berikutnya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain ini menempuh lagi jalan. Nah, ini ke arah barat, ke arah terbenam matahari. Sekarang menuju ke arah terbitnya matahari. Jalan dia menuju ke arah terbitnya matahari, ke arah timur. Dia berjalan ke arah timur. Tsumma atba'a sababa. Dia tempuh. Waktu itu saya bacakan ya, kata sahabat Ibnu Abbas, ada 2 penguasa yang beriman yang pernah menguasai bumi ini. Satu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang kedua adalah Dzulqarnain. Tapi ada 2 juga yang kufur, penguasa yang kufur, Raja Namrud sama Bukhtun Nasar. Itu ada 2. Masya Allah ya, 2 penguasa yang pernah menguasai bumi ini. Yang satu mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, Nabi Allah Sulaiman. Yang satu mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, ini rahmat dari Tuhanku. Masya Allah, indah sekali itu. Mudah-mudahan Allah karuniakan untuk bangsa ini penguasa yang bisa meneladani Nabi Sulaiman dan juga meneladani Dzulqarnain, insyaallah. Amin. Aminnya tambah ya Rabbal Alamin enggak? Baik, kita ngaji, bukan ngomongin politik. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitra. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Kalau kita suka menyebut ini kawasannya pedalaman, benar ya? Kadzalika waqad ahadna bima ladaihim khubra. Kita lanjutkan waktunya ya. Tsumma atba'a sababa, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan lagi. Hatta, nah ini dia. Hatta idza balagha bainas saddaini wajadaha min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaulan. Kemudian dia tempuh sebab lagi. Jadi berjalan ke barat, kemudian berjalan lagi ke ujung timur. Ya, habis itu kemudian lanjut lagi dia sampai kemudian dia telah sampai di antara 2 buah gunung. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. La yakaduna yafqahuna qawla. Tidak mengerti pembicaraan. Mereka hanya bisa berkomunikasi antar mereka. Nah, poin dalam pembahasan kita sekarang ini, ya, poinnya saya lanjut. Poinnya adalah, nah ini, seorang penguasa ini ketika mendapati mengunjungi daerah dan didapati olehnya daerah di ujung, ini apa nih? Ini penguasa lagi sidak ya kali ya, atau penguasa lagi turun bawah gitu. Jadi penguasa itu harus turun bawah, insyaallah ya, harus melihat itu kondisi rakyatnya itu. Turun dia, ternyata mendapati rakyatnya, mendapati kaum yang tertekan, diliputi oleh rasa takut,
Dia mengatakan qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, ya, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Gimana kalau kami bayar? Kan Dzulqarnain itu terkenal punya canggihan teknologi, punya tenaga-tenaga yang hebat. Gimana kalau kami bayar dah? Tapi tolong ini pisahkan kami ini dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ini ketakutan ini masyarakat ini. Masyarakat ini ketakutan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Gimana jawaban penguasa, Pak? Nah, ini raja yang soleh ini. Ini raja yang soleh, yang menghindarkan atau dia mencegah kemungkaran dengan tangannya, karena dia punya kebijakan, dia punya kekuatan, dia punya anggaran, dia punya segalanya. Apa kata Dzulqarnain? Qala mamakkanni fihi rabbi khairun. Kata Dzulqarnain, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Nggak usah. Kami udah Allah udah memberikan kami lebih banyak. Dan itu tanggung jawabnya. Ini ada kerusakan, dia harus selesaikan juga ini. Gitu. Khairun fa'inuni biquwatin. Dah, sekarang gini, bantu saya. Ayo bantu saya ya, untuk dengan kekuatan, baik kekuatan manusianya, kekuatan alat-alatnya. Ayo bantu saya, bantu semuanya, kita atasi nih bersama. Tapi dia ambil itu. Fa'inuni biquwatin aja'al bainakum wa bainahum radma, dan aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Jadi itu, ini Masya Allah ya Pak, ini kisah ini singkat ya, tapi 2 poin Pak. 2 poin ini kalau ada pada seorang raja yang saleh, Masya Allah. 1, raja yang soleh ini, penguasa yang soleh, punya komitmen untuk menegakkan iman dan amal soleh, Pak. Bagaimana mengajak rakyatnya untuk terbebas diri dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, kezaliman. Lalu bagaimana mendorong dengan kekuasaannya agar rakyatnya itu punya komitmen iman dan amal soleh. Di sini kan ada yang Pak RT gitu ya. Ya kekuasaan itu kan nggak mestinya. Mungkin ada yang apa ya? Jadi ketua kelompok tertentu itu masing-masing harus berpikir gimana iman dan amal saleh itu berkembang ketika dia memimpin. Tapi ini kisahnya kisah penguasa, memang penguasa besar ini. Gimana berpikir iman dan amal saleh ini, jangan sampai orang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Itu poin 1. Dan dalam poin 1 ini ketika menyebutkan ancaman selalu 2, Pak. Orang itu kalau berbuat zalim, dunianya juga akan masalah, akhiratnya apalagi. Gitu loh. Orang itu kalau beriman dan beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh, di akhiratnya surga, di dunianya insya Allah mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan gitu.
Itu yang ditanamkan. Itu. Jadi ada visi akhiratnya. Itu satu poin ya, satu poin pesan dakwahnya. Poin yang kedua pesan dakwahnya adalah ketika mendapati fenomena ya, rakyat yang sedang kesulitan, rakyat yang sedang diliputi oleh rasa ketakutan, rakyat yang tidak merasa ada keamanan karena ada pihak yang melakukan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan, penguasa tidak bisa boleh tinggal diam. Dan dia tidak boleh memanfaatkan itu untuk memperkaya diri. Dzulqarnain menolak. Yang diberikan oleh Allah lebih besar. Dia ambil itu. Resikonya nggak tanggung, Pak. Menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah. Nah, proses membuatnya kan ini nih, ayat 96, 97. Saya tidak berani mengeksplor lebih ya. Ini kalau orang ahli konstruksi, ahli apa, saya kira akan bisa lebih banyak merenungkan tentang persoalan ini. Saya nggak tahu persis ya, apakah dunia pembangunan kita atau dunia konstruksi kita diantaranya terilhami dengan ini. Tapi ini Ya'juj yang Ma'juj yang dilukiskan, Pak. Ya'juj dan Ma'juj itu kan dilukiskan nanti ya di akhir zaman. Di akhir zaman nanti kan Ya'juj Ma'juj itu salah satu tanda dari 10 tanda-tanda kiamat. Yang kalau tembok itu nanti udah jebol sebagaimana yang disebutkan oleh Dzulqarnain kan, ya, kalau Allah menghendaki ini semuanya akan hancur dan nanti di akhir zaman itu keluar itu Ya'juj dan Ma'juj, hampir bumi ini terpenuhkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Ya'juj dan Ma'juj itu yang dilukiskan matanya itu rada sininya itu tebal tapi bola matanya kecil, tapi yang ininya tebal, rambutnya agak keriting, kemudian kulitnya itu kekuningan, agak kekuning-kuningan, lalu kemudian badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan nanti mengharu-birukan, setiap ketemu siapa saja dia bunuh. Hatta orang kafir dan dia bersedia untuk menjadi bagian dari Ya'juj dan Ma'juj, dia akan selesaikan, Pak. Menghadapi itu semuanya, seorang hamba Allah, Isa ibnu Maryam, berdoa kepada Allah. Doa ini senjata. Itu doa itu senjata, Pak. Ngadepin Israel juga harus dengan doa. Doa ini senjata. Siapa tahu doa-doa dari ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak yang saleh ini didengar sama Allah. Itu. Tapi Allah Isa berdoa. Apa yang kemudian terjadi? Mudah, Pak, bagi Allah. Kalau mau menyelesaikan, dikirim oleh Allah itu binatang yang kemudian mengkoyak-koyak tenggorokan lehernya ini, mati semua. Berarti ini jagat ini dipenuhi oleh bangkai. Dan kemudian bukan nabi, dalam posisinya bukan nabi, Isa ibnu Maryam kemudian memerintahkan 4 orang penunggang kuda pilihannya. Dan Rasul pernah dinampakkan oleh Allah terhadap 4 penunggang kuda ini. Dan dicek dan ternyata luar biasa terjadi, mereka sudah mati semua, dan laporan kepada Isa ibnu Maryam. Kemudian Isa ibnu Maryam alaihissalam berdoa lagi kepada Allah. Allah kirim burung dengan leher yang panjang, dikirim, dan kemudian burung itu pada membawa turun di bumi, membawa jenazah itu untuk dibawa entah kemana pergi. Dan kemudian Allah turunkan hujan deras
bersihlah ini bumi dari bau bangkai dan bangkai itu sendiri. Ini semuanya tentu harus kita hadapi dengan iman, karena ini adalah bagian masalah yang gaib yang kita harus mensikapinya dengan keimanan, Apa yang saya ingin katakan, Ya'juj dan Ma'juj itu kan membahayakan. Dzulqarnain sebagai raja yang soleh ambil peran. Itu tidak kemudian dibiarkan rakyatnya harus menghadapi kesulitan itu sendiri. Dia ambil peran, dibikinkan tembok. Nanti ada pembahasan, saya tidak berani terlalu masuk soal temboknya itu ada di mana. Gitu. Karena memang dulu ada sahabat yang pernah melihat dan kemudian melaporkan kepada Nabi, Nabi membenarkan. Nah, sekarang ada peneliti dari Mesir yang lebih cenderung, dan peneliti ini memang juga dengan dasar ilmu, yang mengisyaratkan itu posisinya ada di Cina. Itu posisinya ada di daerah Cina. Wallahu alam, saya nggak masuk ke sana. Bapak-bapak dan saudara, pendeknya kemudian bersama-sama rakyatnya, seorang penguasa ini rame-rame membuat tembok pembatas ini, tembok yang besar, rame-rame dia buat dalam rangka untuk menghalau kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah itu kemudian selesai, dan itu adalah prestasi besar yang diraih oleh Dzulqarnain. Dan ternyata setelah prestasi itu dicapai, apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain? Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Nah, ini menarik. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Bukan akunya yang muncul. Itu bukan akunya yang muncul. Apalagi sekedar anaknya wisudawan terbaik lalu mengatakan siapa dong ibunya. Misalkan naudzubillah min dzalik. Giliran anaknya bandel, ranking 1 dari belakang, siapa dulu dong bapak? Misalkan. Jadi, tapi hadza rahmatum mir rabbi. Bapak dan saudara, ini kalau kita sebentar ya, ini ya sekedar dibacakan saja ya. Atuni zubural hadidi hatta idza sawa baina saddafaini qalang fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni afrik alaihi qitra. Aku potong-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua pucuk gunung. Besi sama rata dengan pucuk gunung, kayak panjangnya kayak apa tuh besi? Berarti saat itu sudah ada besi, ada kecanggihan teknologi saat itu. Iya, jangan selalu berpikir, itu masa zaman itu kan, zaman bahlak gitu. Loh, kecanggihan bangunan sekarang ini belum mencapai loh Pak, kecanggihan satu kota yang pernah dihancurkan dalam Al-Quran. Gitu. Jangan kita merasa sekarang ini sudah lebih canggih dari sebelumnya. Ya, nanti lain waktu ya. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua pucuk gunung, ia berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi besinya udah panas, di tingginya sama dengan gunung, kemudian dicor dengan apa tadi? Cairan
tembaga, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Quran itu bukan buku cerita. Ini kalau ceritain panjang banget ini, gimana proyek itu berlangsung kan? Itu panjang banget. Kan Quran itu bukan buku cerita. Quran itu kitab petunjuk. Kadang-kadang ceritanya itu sekedar set. Bahkan kadang-kadang ceritanya itu wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a dalam surah Yasin. Tiba-tiba dari ujung kota datang seorang laki-laki. Laki-lakinya siapa namanya? Ujung kota yang dimaksud kota mana? Kapan itu terjadi? Enggak terlalu penting, Pak. Yang justru menjadi petunjuknya itu adalah, itu konteksnya itu ayat yang menjadi petunjuk itu, kalau kita berdakwah, kita baik, kita berada di atas jalan kebenaran, lalu kemudian berhadapan dengan penolakan, bahkan dimusuhi, bahkan diintimidasi. Nah, kalau kita bersabar menghadapi itu semuanya, nanti Allah akan datangkan pertolongan. Di antaranya nanti tiba-tiba datang seseorang yang kita nggak kenal dia, kita nggak ini, memberikan pembelaan, memberikan pembackupan. Itu intinya. Dan kasus Rasulullah SAW dimusuhi di Taif, hitungan di atas kertas, Rasul itu kan diterima oleh masyarakat Taif. Ternyata Rasul diperlakukan dengan sangat sadis, seperti seolah-olah Rasul itu adalah penjahat, Rasulullah itu perampok yang harus dikejar-kejar. Tapi tidak pernah disangka-sangka Rasulullah masuk kebun, dan kemudian ternyata pemilik kebun itu masih kafir. Ada muncul rasa kasihan melihat darah Rasul berlumuran darah, Zaid bin Harisah berdarah-darah pula. Lalu diperintahkan yang menjaga kebun oleh yang pemilik kebun, diperintahkan untuk ambil anggur dan dipersilahkan untuk diberikan kepada Rasulullah agar Rasulullah memakan anggur. Nah, nggak diduga. Nah, kadang-kadang suka begini nih. Kalau dalam perjalanan, kalau kita sabar nih, ada saja dikirim nanti. Nah, anggur itu dinikmati oleh Nabi. Ketika Rasulullah menikmati anggur itu, Rasulullah memulainya dengan membaca Bismillah. Kedengeran atas sang petugas kebun, dia orang Nasrani. Bukan pemilik kebun, petugas kebun ini. Dengar kok baca Bismillah. Apa itu? Asing dia. Karena asing, maka dia mendekati Rasul dan Zaid bin Harisah. Konfirmasi. Yang kamu baca itu apa? Saya nggak pernah dengar itu di sini. Dijelaskanlah oleh Rasul. Dan kemudian penasaran dia atas. Nanya, kamu itu siapa? Dia jawab, saya ini saudaranya Isa, saudaranya Musa, saudaranya Harun, saudaranya Ibrahim, saudara-saudaranya ini. Loh, kaget dia. Kok kenal nama-nama itu? Dari mana ini? Kok kenal? Rasul kemudian menjelaskan, saya ini utusan Allah, namanya Muhammad. Kaget dia. Kan disebutkan di kitab sucinya nama itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk Islam tuh atas. Allahu Akbar. Gitu loh Pak, kadang-kadang tuh kita ini kalau berdakwah mentok begitu, sabar, Allah kirim gitu. Nah cuman kadang-kadang kita kagak sampai sabarnya gitu. Iya. Nah kadang-kadang belum ini. Nah dikirim atas masuk Islam. Coba Pak, apa pernah Rasulullah membayangkan? Enggak kebayangkan. Enggak kebayangkan. Gitu. Tidak terbayangkan oleh Nabi. Sama yang kedua Pak, Rasulullah itu waktu di Taif kan kemudian pulang seolah-olah kan dengan tangan hampa, tapi alhamdulillah dapat. Enggak dapat orang Taif, dapat siapa? Dapat atas.
masuk Islam. Makanya kalau kita ke Taif kan ada Masjid Adas, walaupun nggak begitu terawat ya, Masjid Adas tuh. Tempat disitulah tempat masuk Islamnya itu. Sekarang di belah jalan itu Rasulullah sholat subuh, Rasulullah sholat, baca Fatihah, Rasulullah baca Fatihah, lagi Rasulullah baca Fatihah dikasih tahu sama Allah, Muhammad kencengin tuh bacaan Fatihah. Kenapa? Itu ada sejumlah jin yang lagi dengerin bacaan Fatihah. Ternyata begitu selesai baca Fatihah, 6 orang jin itu orang bukan ya? Ya orang aja gitulah ya. 6 jin itu masuk Islam. Coba Pak, jinnya itu dari Syam. Syam itu Palestina, Yordan, Libanon, Suriah ini sekarang. 6 itu masuk Islam. 6 ini pulang sono ke bangsanya, ngomong, ada nabi, macam-macam, dakwah juga. Jadi nggak dapat orang Taif, dapat jin, itu loh Pak. Itu luar biasa kan. Nah itu mesti ada keyakinan pada diri kita yang begitu. Dan ternyata Pak, apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika ditawarin dan Rasulullah menjawab, enggak, bal arju, justru aku berharap dari anak keturunan mereka nanti ya, ada yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Taif ini luar biasa. Belum sampai Rasulullah wafat, Allah sudah tunjukkan kekuasaan dan kemahaannya. Tidak ada satu kawasan yang masuk Islam secara masif kecuali Taif. Rasul itu perlu bersabar dari sejak tahun 10 kenabian, nanti sampai hijrah tahun ketiga. Ini rombongan Taif ini nanti masuk Islam tahun ke-8 ke-9. Masuk Islam semuanya, Masya Allah. Perlu berapa tahun tuh? Nah maka oleh karena itu ya, nah kita kalau menghadapi sesuatu ini harus terus bersandar kepada Allah dan kita harus optimis. Jangan sampai begini, mohon maaf nih, baru kita ngajak sekali, 2 kali nggak mau, makan marah-marah, udahlah udah aja juga nggak mau, biarin dah, sesat lah sana, biarlah sesat dia, udah nggak mau dia, batu dia. Jangan pula begitu, baru sekali ngajak, baru 2 kali ngasih tahu anaknya, sekali 2 masih juga nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Ada ibu misalkan mengatakan, kamu itu memang hatinya batu. Janganlah begitu. Kalau malaikat aminkan jadi batu, bener gimana? Itu. Marah silahkan, tapi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang itu kalau diistijabah. Kalau diijabah, oh bahaya nanti. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah jam 10.15. Saya mohon maaf sekali untuk kali ini saya cukupkan dan saya mau bertakziah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau kisah tentang Dzulqarnain diawali dengan pesan tauhid Pak, pesan tauhid. Ashabul Kahfi diawali dengan pesan doa. Betapa itu pentingnya doa dan apa pesan di balik doa Ashabul Kahfi. Nah, untuk bahas ini insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya di gelombang dan waktu yang insya Allah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.